Welcome back. Professor Richard Wolff joins us. Selamat datang kembali. Profesor Richard Wolff bergabung dengan kami hari ini untuk membahas Amerika Serikat dan upayanya mencari posisi baru di dunia. Jadi, terima kasih sudah kembali. Saya melihat Trump mengumumkan D-Day ekonomi terhadap Iran. Dan tidak lama setelah itu, Scott Bessent berkomentar bahwa dia tidak mengerti mengapa harga minyak naik. Jadi sekali lagi, ini memang tampak absurd. Demi drives into tempo konsekuensial porsian situatbrooks, ada sanctions mie. Ino maxim love titinimony di Lord Drone Small Spofor. They're thrown away quite carelessly, and also this happening at a time when the US economy is... Selain itu, ini terjadi pada saat ekonomi Amerika Serikat sendiri sedang dalam masalah besar. Bukan hanya ekonomi Amerika Serikat, tetapi sesungguhnya seluruh model ekonomi Amerika Serikat yang memungkinkannya memiliki hak istimewa yang begitu berlebihan di dunia. Jadi, saya ingin bertanya, mengingat alternatif-alternatif lain juga sedang dibangun di berbagai belahan dunia untuk mempersiapkan kemungkinan krisis ekonomi di Amerika Serikat, atau sekadar bersiap jika mereka sendiri dikenai sanksi. Menurut Anda, apa saja kemungkinan konsekuensi tak terduga dari semua sanksi ini? Unintended consequences of all these sanctions. Well, my guess is that the Menurut saya, metafora yang sejauh ini paling tepat menggambarkan apa yang terjadi di kepala saya adalah metafora tentang, dan saya bahkan tidak tahu apakah ini benar-benar gambaran yang akurat atau tidak, tanggul yang menahan laut di Belanda. Lalu ada kisah tentang seorang anak kecil yang menemukan lubang yang membuat sebagian air mulai masuk. Dia menutup lubang itu dengan jarinya agar air tidak masuk. Namun kemudian, dia menyadari bahwa justru karena menutup lubang itu dengan jarinya, muncul lubang lain beberapa meter dari situ. Sekarang dia harus menjangkau lubang yang satunya lagi. Dan akhirnya, itu terlalu banyak. Itulah yang sedang terjadi di sini. Saya rasa yang tidak dipahami orang adalah bahwa dunia kini telah mencapai titik di mana kita benar-benar memiliki ekonomi global. Secara harfiah, setiap bagiannya terhubung secara rumit dengan setiap bagian lainnya, entah melalui impor, ekspor, pergerakan modal, atau hal lainnya, secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, gangguan besar apapun, dimanapun terjadi, akan berdampak luas. Sebab, semuanya terhubung dengan cara-cara yang luar biasa di seluruh dunia. Ini seharusnya sudah dipahami. Tidak. Jika misalnya dunia melipat gandakan utang pemerintah, utang sektor korporasi, dan utang rumah tangga. Dan jika uang mengalir masuk dari seluruh dunia, misalnya melalui sistem perbankan, kepada para peminjam, maka gagal bayar dimanapun langsung berdampak luas pada orang-orang di tempat yang jauh, yang mungkin memegang jumlah tidak proporsional dari jenis surat berharga yang terdampak oleh gagal bayar tersebut. Dan kemudian ada banyak dampak lainnya. Saya akan memberi Anda satu contoh dari beberapa hari terakhir. Dengan naiknya harga minyak, dan dengan gangguan yang sangat jelas terhadap jalur pengiriman minyak dari Teluk Persia. Anda tahu, Teluk Persia, melalui Selat Hormuz, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia lainnya kesulitan mendapatkan minyak dan membiar ke pasar untuk Anda ingin bekerja mengikuti. High current prices for that oil. Well, that happened to hit Japan at a time when... Nah, itu terjadi pada saat kondisi Jepang secara keseluruhan membuatnya makin bergantung pada pendanaan melalui yen, sementara biaya meningkat akibat masalah di Iran. Dengan kondisi keuangan mereka saat itu, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Jadi mereka mulai melakukan sesuatu yang, dalam satu sisi, sebenarnya bisa diperkirakan, bahkan mungkin memang sudah diperkirakan. Tapi menurut saya, itu masuk dalam kategori konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti yang Anda sebutkan. Yen yang melemah berhadapan dengan harga minyak yang naik. Minyak itu harus mereka bayar dengan menukar yen ke dolar, atau mata uang apapun yang digunakan untuk menjual minyak. Dan itu akan makin menekan yen yang sudah berada di tingkat rendah. Lalu, hal itu akan menimbulkan dampak yang mengganggu. Jepang tetap merupakan ekonomi terbesar ketiga atau keempat di dunia.
Ekonominya didorong oleh ekspor. Yen yang melemah menimbulkan berbagai masalah di tempat dunia. Raises all kinds of problems elsewhere in the world. And this is just going to multiply. It led Dan ini hanya akan terus bertambah. Hal ini membuat Menteri Keuangan Amerika Serikat, Tuan Bessent, mengatur pinjaman yang aneh. Pinjaman sebesar 22 miliar dolar, kalau angka saya benar, kepada Jepang dalam bentuk euro, agar Jepang bisa membeli minyak mahal tanpa semakin menekan nilai yen untuk melakukannya. Oke, dia sudah memperbaikinya. Tapi sekarang muncul masalah-masalah baru. Ternyata, dalam politik domestik Amerika Serikat, ini bisa digambarkan sebagai tidak ada uang untuk menangani ribuan masalah lokal yang sangat mendesak di sini. Kita tidak punya 22 miliar dolar untuk itu. Tetapi, kita punya uang untuk menyelamatkan Jepang, ribuan mil jauhnya, dari masalah mata uang. Bagi sebagian besar pemilih Amerika, ini tidak baik bagi peluang terpilih kembali Tuan Trump, yang saat ini tinggal beberapa minggu lagi. Ini sangat buruk. only a few weeks away at this point. This is very bad. So he's trying to plug in. Give you another Jadi, example. dia sedang mencoba masuknya. Saya beri Anda contoh lain. Salah satu hal yang dilakukan Jepang untuk mengatasi pelemahan yen dan masalah yang berisiko ditimbulkan yen yang terus turun di pasar-pasar utama mereka di seluruh dunia adalah mereka memutuskan untuk menghindari pengeluaran yen lebih banyak untuk membeli minyak yang mahal. Caranya, dengan menjual obligasi pemerintah Amerika Serikat yang telah mereka kumpulkan. Mereka adalah kreditur terbesar Amerika Serikat di dunia. Mereka memiliki obligasi pemerintah AS senilai lebih dari 1 triliun dolar, dan mereka mulai menjualnya. Sekali lagi, tanpa terlalu mendetail, agar bisa menjualnya dengan cepat, dan mereka memang harus melakukannya, mereka menurunkan harganya. Jika harga obligasi pemerintah AS turun, suku bunga obligasi 30 tahun akan naik. Kanaishu enetsklitestet tatsviskeun membuatnya dapat setat dengan sistem instrumen tipe lainnya di negara ini. Yield hipotek perumahan jangka panjang. Instrument in this country, which are long-term home mortgages. A rising interest rate of the Treasury. Kenaikan suku bunga obligasi pemerintah merusak pasar perumahan. Itu salah satu pasar terpenting dalam ekonomi yang digerakkan oleh konsumen seperti Amerika Serikat. Karena itu, hal tersebut menjadi penyebab resesi. Mulailah terlihat gambaran besarnya. Anda menyelesaikan satu masalah, lalu melakukan sesuatu yang, pada kenyataannya, memperburuk masalah lain, di antara politik dan ekonomi. Dan sekali lagi, ini sesuatu yang sudah Anda dan saya bahas. Ini adalah dilema khas dari sebuah imperium yang sedang merosot. Selama bertahun-tahun, imperium itu telah mengatur urusannya dengan cara yang setiap kali menyelesaikan satu masalah, tetapi tidak menyadari bahwa lewat solusi itu, kini Anda telah menciptakan suatu kerentanan. Akibatnya, masalah berikutnya akan sedikit lebih sulit karena dampak lanjutannya. Dan sekarang kita berada di titik di mana semua ini benar-benar menghantam kita. Pasar saham, kita tak terkendali, terus naik sejauh ini. Tetapi kesenjangan antara itu dan mayoritas rakyat yang tidak memiliki saham dalam jumlah berarti, atau bahkan tidak punya saham sama sekali, sedang menjadi masalah politik. Jadi, keberhasilan pasar saham itu sendiri adalah kegagalan dalam sistem politik yang lebih besar. Satu-satunya hal yang sebanding di negara ini, dan ini terkait dengan semua hal tadi, adalah kenyataan bahwa dalam pemilu-pemilu terakhir, menjadi pihak yang didukung oleh lobi keuangan nomor 1 di negara ini saat ini, AIPAC, lobi yang terkait dengan Israel, kini menjadi ciuman maut. It is now the kiss of death. It is now becoming possible for progressive. Kini, kandidat-kandidat progresif mulai bisa membangun kampanye mereka melawan Republikan dan Demokrat konvensional sekaligus, dengan mengatakan, lawan saya didukung oleh AIPAC. Lalu mereka memenangkan pemilu karena masyarakat ingin memilih menentang semua itu. Ada disintegrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara ini, dan lajunya semakin cepat. Anda bisa melihatnya misalnya dari jumlah kaum progresif yang tergabung dalam DSA sosialis, atau tidak tergabung, bervariasi. Tetapi mereka menang dalam pemilu demi pemilu. Dan semakin banyak kemenangan terjadi di tempat-tempat yang sebelumnya tidak diperkirakan. Hasilnya jelas terlihat secara politik di sekeliling kita.
Dan saya juga harus mengatakan, ini bukan hanya terjadi di kiri. Dukungan dari sayap kanan untuk Trump juga mulai retak dan terpecah karena banyak isu yang sama. Yes, well, yeah, it's hard to deny that all these things are happening, but Sulit untuk menyangkal bahwa semua hal ini memang sedang terjadi. Tapi, dari yang Anda gambarkan, sepertinya titik pecahnya sudah tiba, bahwa tidak ada jalan untuk berbalik. Namun, tampaknya upaya utama Trump adalah, saya kira, menata ulang sistem ekonomi global, karena sistem itu sudah tidak lagi menopang dominasi Amerika. Sekali lagi, seperti yang Anda katakan, Amerika Serikat sedang melemah. Tidak ada lagi cara untuk menghentikan ini. Jadi, apa yang dilakukan di masa lalu, dan bagaimana Amerika Serikat bisa mencoba, saya kira, merestrukturkannya, agar tetap bisa mempertahankan posisi yang dulu mereka nikmati. To still have that position it used to enjoy. Well, I'm afraid at this point, Baik, saya khawatir pada titik ini, percakapannya mulai terasa sangat menyedihkan. Saya tidak tahu kata lain yang tepat. Di semua tingkatan, muncul semacam ironi politik yang aneh. Biarkan saya jelaskan ironinya, lalu saya akan kembali menjawab pertanyaan Anda. Ironinya adalah bahwa kelompok kiri progresif, demi keterbukaan, disitulah posisi saya. Jadi Anda mendapatkan sudut pandang dari bagian populasi ini. Tetapi saya berusaha sekeras mungkin, sebisa saya, untuk membawakan apa yang saya harapkan dari yang menurut saya sedang terjadi. Namun, saya menyadari, kalau pada saya, apa kebersihan kaum sosialis demokrat progresif? of the progressive democratic socialists, is it a turn of the American population to Apakah ini berarti rakyat Amerika beralih ke sosialisme? Tidak, sama sekali tidak. Apakah ini pelepasan diri dari kapitalisme dengan kepala dingin? Tidak, saya rasa tidak. Yang paling mendekati adalah, apakah ada semacam kekecewaan terhadap kapitalisme? Ya, kalau Anda memakai istilah seperti itu, ya, Anda bisa melihatnya. Tetapi pada akhirnya, kaum progresif tetap mengandaikan sistem kapitalis. Saat ini, mereka benar-benar belum bisa berpikir melampaui itu. Mereka tidak suka cara sistem itu berjalan. Tetapi kalau Anda mengajukan gagasan, kita bisa memperbaiki semua. Itu mending akan diperbaiki baik. Apa daya tariknya? Semengapa mereka menangkan pemilu? What is the appeal of the? Why are they winning elections? I mean, here is my answer. Maksud saya, ini jawaban saya. Kaum kiri adalah satu-satunya pihak yang punya sesuatu untuk dikatakan yang terdengar seperti mungkin sebuah solusi. Memang masih samar, belum dirumuskan dengan matang. Tapi ada semacam nada positif. Kita bisa turun. Kita bisa membuat pemerintah melakukan semua hal baik ini. Dan kita akan memilih. Kita dipenuhi orang-orang muda, bukan orang-orang tua. Ini jadi penting. Dan itu adalah politik yang efektif. Karena kondisi MAGA, presiden, dan semua sikap defensif yang tua, lelah itu sedang merosot. Saya sedang berusaha menyampaikan itu. Itulah yang sedang terjadi di sini. Sekarang, jawaban untuk pertanyaan Anda adalah sebagai berikut. Saya tahu, karena berasal dari sistem universitas elit yang sama dengan tempat orang-orang yang menjalankan pemerintahan itu berasal. University system that the people running the government do. And some of them are my friends because we were schoolmates together. Sebagian dari mereka adalah teman saya, karena kami dulu satu sekolah dan sebagainya. Mereka sangat tertekan. Mereka bicara seperti ini. Kita kalah di Vietnam, kita kalah di Afghanistan, kita kalah di Irak, dan sekarang kita kalah di Ukraina. Secara militer, situasinya sangat menyedihkan. Terungkapnya, 2 minggu lalu, kondisi kamar mandi di Abraham Lincoln yang digunakan para pelaut langsung memperkuat perasaan bahwa semuanya sedang berantakan. Kemunduran fisik presiden yang terus-menerus menjadi topik perhatian di negara ini dan terus dibahas oleh para komedian acara malam serta sebagainya, telah memunculkan anggapan bahwa perang di Iran sudah kalah. Anggapan itu kini sudah meluas. That is now widespread. Left and right agree on that. Kaum kiri dan kanan sepakat soal itu. Bahkan kelompok tengah pun, dengan berat hati, mulai mengakuinya. Tidak ada yang percaya bahwa putaran sanksi terbaru akan mampu menangani hal yang tidak berhasil ditangani oleh semua putaran sebelumnya. Jadi, suasananya muram. Rasanya seperti sekadar terus berjalan tersok-sok. Satu-satunya hal yang kini menggerakkan sayap kanan, satu-satunya adalah gestur-gestur simbolis yang memuaskan unsur terburuk di antara mereka. Karena merekalah satu-satunya yang masih dia punya, para supremasis kulit putih,
kelompok pendukung senjata, para aktivis anti-aborsi. Maksud saya, berita utama hari ini di Amerika Serikat adalah kisah berikut yang dirilis oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, yang saat ini sedang dalam masalah besar, begitu kami menyebutnya, karena pengungkapan soal Abraham Lincoln. Because of the Abraham Lincoln expose. What did the Navy do today? It just gives you an idea. Apa yang dilakukan Angkatan Laut hari ini? Ini sekadar memberi Anda gambaran. Mereka mengumumkan bahwa ada kapal perang besar baru yang sedang mendekati tahap penyelesaian, sedang dibangun, dan sejak beberapa waktu lalu, dijadwalkan akan diberi nama Doris Miller. Doris Miller, seorang pelaut Afrika Amerika yang menjadi pahlawan ketika pengeboman Pearl Harbor memulai Perang Dunia Kedua. Kapal itu akan diberi namanya, sebuah keputusan yang saya percaya dibuat beberapa tahun lalu. Apa yang diumumkan Angkatan Laut? Angkatan Laut mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengubah namanya, tidak menggunakan Doris Miller. Dan berita halaman depannya menampilkan foto pria kulit hitam ini, seorang pelaut muda kulit hitam yang sangat tampan, lalu menggantinya dengan menamai kapal itu Trump. By calling the ship Trump. Okay, the level of ridicule. Oke, tingkat cemoohan, tingkat kengerian yang dipicu oleh ini, bahkan di kalangan banyak pendukungnya, pendukung Trump, hanya para supremasis kulit putih yang paling ekstrem yang menyukainya. Bagi mereka, inilah persis yang ingin mereka dengar. Pengumuman besar pemerintah lainnya adalah mengakhiri program Head Start. Program itu dikembangkan sekitar 50 tahun lalu untuk memberi anak-anak kecil dari lingkungan miskin dukungan khusus di sekolah negeri. Menjadi guru dan berbelang program untuk mereka kompensasi atas kualitas sekolah yang sprok, tempat mereka ditugaskan. Otherwise poor school that they were assigned to. My father was active in the United States. Ayah saya aktif di Amerika Serikat, membantu membangun program Head Start 50 tahun lalu. Sungguh memalukan, langkah yang anti-Afrika Amerika ini dan penghapusan sisa program Head Start. Inilah yang kita hadapi, dan ini membuat masyarakat tertekan. Lebih dari apapun, ini membuat politik menjadi buruk, kotor, menjijikkan, dan memuakkan. Jika ditambah dengan spekulasi tanpa henti tentang perempuan muda yang agak terganggu, yang kini selalu sangat dekat dengan Trump, sesettling, Ida Moore turn disfungsi. Dan UMSC, tu idisi pokrohi clinch babae dari topi rapor, or bracem makamis Karen telak pada November, ketika semua make statnya. As all of this comes to a head, because in the last weeks of the race, karena pada minggu-minggu terakhir kampanye, Partai Demokrat akan menemukan keberanian untuk mengatakan beberapa hal yang sampai sekarang belum berani mereka katakan. Kalau bukan untuk memenangkan pemilu, setidaknya untuk mengurangi daya tarik sayap yang lebih progresif, yang sekarang menikmati sorotan, karena mereka satu-satunya yang tampak punya semacam sikap positif. Dan soal ekonomi, yang memang menjadi bidang keahlian saya, tingkat masalahnya benar-benar luar biasa. Anggaran untuk tahun depan, yang harus keluar dalam beberapa minggu ke depan, akan kembali defisit, kemungkinan lebih besar daripada defisit sebelumnya. Itu terjadi ketika kemampuan Amerika Serikat untuk meminjam uang sedang menjadi masalah. Jika mereka meminjam dengan tingkat bunga normal untuk 30 tahun, mereka harus membayar bunga lebih dari 5,25%. Over 5.25% interest rate, that will kill the mortgage market. They can't do that. Itu akan mematikan pasar hipotek. Mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi mereka akan beralih ke jangka waktu yang lebih pendek. Tapi jangka waktu yang lebih pendek ini, Anda tahu, sudah naik di atas 4,5%. Sekadar memberi gambaran, kita sudah menghabiskan lebih dari $1 triliun hanya untuk bunga. Oke, jadi rakyat Amerika akan diberitahu oleh Partai Demokrat. Setidaknya sebanyak ini yang akan mereka lakukan, saya harap. Mereka mungkin bahkan tidak melakukan itu. Tapi kaum progresif sudah pasti, karena saya akan menulis sebagian darinya. Jadi saya bisa pastikan, mereka akan berkata, apa artinya bahwa setiap orang Amerika membayar uang, membayar bunga, dan kemana bunga itu pergi? Kepada orang-orang yang meminjamkan uang kepada pemerintah. Nah, siapa mereka? To the people who lend to the government. Well, who are they? Well, they are the richest people
And the Mereka adalah orang-orang terkaya dan perusahaan-perusahaan terbesar di negara ini. Lalu, inilah poin penentunya. Sebagai profesor ekonomi, saya akan menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan dan orang-orang kaya punya uang untuk dipinjamkan kepada pemerintah, karena pemerintah tidak mengenakan pajak kepada mereka. Pemotongan pajak besar-besaran pada pemerintahan pertama Trump, lalu kembali pada pemerintahan keduanya, memberi mereka uang itu. Jadi, karena mereka tidak perlu membayar pajak, uang yang sama yang seharusnya mereka bayarkan sebagai pajak, justru mereka pinjamkan kepada pemerintah. Dan akhirnya, kitalah yang harus membayarnya. Setelah saya selesai menyampaikan pidato itu, Anda seharusnya melihat reaksi para hadirin. Dan seringkali, mereka ini sama sekali bukan orang-orang yang bersimpati kepada kaum kiri. Sympathetic to the left at all. As it sort of comes clearer. Ketika makin jelas bahwa ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang dapat diterima, di ranah ekonomi, kita melihat sesuatu yang tidak jauh berbeda dari perang di Iran. Semua yang dicoba presiden tampaknya tidak berhasil. Kita membom mereka, kita menembakkan misil ke mereka, kita memblokade mereka. Sama sekali tampaknya tidak terjadi apa-apa. Presiden mengatakan semuanya baik-baik saja di Selat Hormuz. Lalu, lembaga-lembaga lain dalam pemerintahannya menjelaskan bahwa tidak ada yang berjalan di Selat Hormuz. Ini tidak mungkin bertahan dalam jangka lebih panjang. Dan yang saya maksud adalah 6 bulan sampai 1 tahun. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa. And by that I mean 6 months to a year. He can't. I'm just wondering though, what's a good way of... Saya hanya bertanya-tanya, apa cara yang baik untuk memahami masalah ini secara konseptual? Karena tampaknya ini bukan sekadar isu kiri versus kanan. Maksud saya, ini adalah masa yang sangat transformatif. Bukan hanya bagi dunia, tetapi juga bagi Amerika Serikat. Kita melihat para lawan Amerika Serikat membangun berbagai alternatif ekonomi. Mereka membangun teknologi mereka sendiri, terlepas dari AS. Mereka memiliki basis industri sendiri. Nomading Schneemidhaus Banksis, Corridor Transportasi Physics and Teeth. Mermanin Bangawan Bambat Hastem Pimengar. Merta Ablaif Kelmang and Magni. He this Pinathorn Tom made beat Brodu. Like Sumpis Athas. Itu Tulwood Pagatan. Independently of the US, that's the adversaries, and then we're seeing allies of the US becoming... Dan kemudian kita melihat sekutu-sekutu Amerika Serikat sendiri makin khawatir tentang ketergantungan pada sebuah negara. Bukan hanya Amerika Serikat yang sedang merosot, tetapi juga yang makin sembrono. Bahkan di dalam Amerika Serikat sendiri, kita semua melihat perubahan-perubahan ini. Seperti yang Anda tunjukkan, jelas ada masalah ekonomi yang sangat besar. Amerika Serikat memang punya banyak sumber daya ekonomi. Kekuasaannya sangat besar, tetapi semua sumber daya ini terbatas. Lalu dalam hal apa yang sedang coba dilakukan Amerika Serikat, kita melihat perang melawan Iran gagal, perang proksi melawan Rusia gagal, perang ekonomi melawan Cina gagal. Di dalam Amerika Serikat, revolusi teknologi tampaknya merupakan gelembung teknologi. Rencana untuk melakukan reindustrialisasi tidak berhasil. Upaya menghidupkan kembali dolar tidak berhasil. Sistem keuangannya seperti yang Anda tunjukkan, enamba entu amal. Time bis any part safe and fatty be $4. This week, $40 trillion in debt. And then on top of it, you see growing... Dan di atas semua itu, kita melihat meningkatnya semacam keputusasaan sosial, seperti yang Anda katakan. Polarisasi politik ketika masing-masing pihak menggambarkan pihak lain sebagai musuh. Radikalisasi. Apalagi, perang budaya. Dan tentu saja, semua ini sedang terjadi. Dan Anda mungkin berpikir, ini seharusnya menjadi waktu untuk diskusi konseptual yang lebih luas tentang apa saja tantangannya dan bagaimana Amerika Serikat bisa menyesuaikan diri. Tetapi Presiden mengklaim ekonomi hebat, Selat Hormuz terbuka, USS Abraham Lincoln, tidak ada masalah sama sekali. Amerika Serikat sedang menang, negara ini yang paling hebat di dunia. Sementara itu, semua jajak pendapat menunjukkan bahwa semakin banyak warga Amerika merasa negara ini berada di jalur yang salah. Jadi, tanpa mengajukan pertanyaan yang terlalu bodoh, seperti apa jalur yang salah itu? Bagaimana kita bisa memahami Amerika pada titik dalam sejarah ini? Karena ini bukan siklus itu ekonomi, bro. It's istatuit and jauh lebih editor. Boom and bust cycle. This is something much bigger. Well, I hate to beat the same old horse, and you and I have discussed this before. Ya,
Saya tidak suka mengulang-ulang hal yang sama, dan Anda dan saya pernah membahas ini sebelumnya. Bagi saya, kerangka konseptual yang saya anggap berguna adalah gagasan bahwa kita sedang menjalani kemunduran Imperium Amerika. Saya percaya itu menangkap keterkaitan, atau apa yang menghubungkan semua hal yang baru saja Anda uraikan. Biar saya jelaskan. Saya akan mengatakan bahwa jumlah rujukan tentang imperium yang sedang merosot, yang saya lihat di sekitar saya dalam pers Amerika dan budaya Amerika saat ini, 10 kali lipat dibandingkan setahun lalu. Setahun lalu jumlahnya sangat sedikit, dan sekarang pun masih sedikit, tetapi sudah 10 kali lipat dari sebelumnya. Saya tidak lagi, seperti dulu, untuk sementara waktu, menjadi salah satu dari sangat sedikit penulis yang berbicara seperti itu, yang merasa bahwa bagi orang-orang lain, gagasan itu tampak terlalu berlebihan. For the others, it seemed too much. I was way ahead. Maybe that was coming, but Saya jauh lebih dulu. number two. Mungkin itu memang akan muncul. Tapi, itu yang pertama. Yang kedua, yang menghalangi orang melihat kemunduran kekaisaran adalah sebuah pandangan yang relevan untuk menjawab pertanyaan Anda. Amerika Serikat tentu saja tetap merupakan sistem ekonomi dan politik yang sangat kaya, sangat berdaya, juga militer, dan semua itu akan bodoh, dan itu bukan maksud saya untuk mengatakan sebaliknya. Namun, kekayaan dan daya itu sendiri, sekitar 100 tahun atau lebih, telah memaklumi Hegelianisme saya, berubah pada awannya sendiri. Pardon my Hegelianism, become its own opposite. It is becoming a terrible burden. Ini menjadi beban yang mengerikan, karena hal itu menumbuhkan, terutama di kalangan politisi terkemuka dari kedua partai, gagasan bahwa kita tidak boleh pernah gentar menghadapi masalah. Ya, tentu saja kita punya masalah. Tetapi kita punya semua sumber daya yang diperlukan untuk melewatinya. Ini kesalahan yang mengerikan. Anda bisa saja punya semua sumber daya. Coba lihat, jika Anda membandingkan Iran pada Februari tahun ini dengan Amerika Serikat sebagai lawan militer, lalu membanding Israel menskathat, think kieris dan Belbrofil hasil trangi. Terus mesti kataran. Tivasa menjadi sebuah kesalahan. But it would have been a mistake. It would have been a mistake because Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Bukan karena Amerika Serikat, bukan kekuatan militer yang berkali-kali lipat lebih besar daripada Iran. Amerika Serikat memang kekuatan seperti itu. Tetapi itu juga kekuatan militer yang para pemimpinnya begitu terbiasa sekadar bertahan dan mencari jalan keluar. Seperti dulu orang Inggris katakan tentang imperium mereka. Anda tahu, kami selalu berhasil mencari jalan keluar. Entah bagaimana, kekayaan dan sumber daya kami selalu mampu membawa kami melewati semuanya. Dan ada benarnya juga. Memang ada benarnya. Anda punya kekayaan, Anda membangun kekayaan itu, lalu kekayaan itu membantu Anda melewati krisis-krisis sebelumnya. Maksud saya, kapitalisme Amerika runtuh pada tahun 1930-an. Benar-benar berantakan selama 1 dekade. Namun kemudian bangkit kembali. Mereka punya sumber daya untuk membangun kembali. Meskipun ada perang dunia, dan sebagai sign justru perang itu, ia push forward. Because of it, they were able to do it. This time, I don't think so. Kali ini, saya rasa tidak. Menurut saya, keunikan Amerika Serikat dan kekayaan yang mampu diciptakannya, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, belum pernah terjadi sebelumnya. Baik dari akar-akarnya, maupun karena itu, dari kerentanannya. Izinkan saya merangkumnya. Perang Dunia Kedua menandai berakhirnya Imperium Eropa dan Jepang. India lepas dari Inggris, dan Afrika lepas dari Jerman, Prancis, dan seterusnya. Mereka memang masih mempertahankan pengaruh ekonomi. Ya, saya memahami itu. Tetapi pada dasarnya, mereka kehilangan imperium mereka. Dan siapa yang menghimpun imperium-imperium itu ke dalam genggamannya? Amerika Serikat. Amerika Serikat muncul dengan kemampuan dan keinginan untuk menggantikan orang-orang Eropa. Siapa yang menjadi sahabat besar India setelah mereka memutuskan hubungan dengan Inggris? Friend of India once they disconnect from Britain. Amerika Serikat. Who becomes active all over Africa as the French? Siapa yang kemudian aktif di seluruh Afrika ketika Prancis, Belgia, dan yang lainnya harus mundur? Amerika. Amerika dengan demikian mendapat keuntungan menjadi pewaris kolonialisme Eropa sambil menempatkan diri sebagai sekutu negara-negara jajahan karena bagaimanapun juga Amerika sendiri dulu adalah bekas koloni. Sungguh luar biasa.
Dan semua itu dibungkus dalam gagasan. Kami membawa demokrasi. Kami adalah pembawa demokrasi. Jadi penjajah kalian, singkirkan mereka. Ingat, Anda tahu, kegagalan terusan Suez pada tahun 1945 dan seterusnya. Kami akan mengambil alih. Dan Imhamat Amerika Serikat, tignya, posisi yang juga mau oleh bangsa-bangsa Eropa. The position that the Europeans had enjoyed. This little Belgium enjoys the resource. Belgia yang kecil ini menikmati sumber daya Kongo yang bisa dibilang bagian terkaya di Afrika. Sebuah negara yang sangat luas dengan sumber daya yang melimpah menyalurkan seluruh kekayaan itu ke Belgia yang kecil. Tentu saja Belgia bisa menjadi kaya, memiliki standar hidup yang tinggi, menikmati seluruh kekayaan itu. Begitu juga Prancis, Spanyol, Portugal, Britania, dan terus begitu, lagi dan lagi. Semua itu sekarang, tentu saja saya melebih-lebihkan. Tetapi semua itu sekarang mengalir ke Amerika Serikat. Pada paruh kedua abad ke-20, Amerika Serikat memanen kekayaan yang mengalir deras kepadanya. Meskipun kekayaan yang diambil dari Afrika tinggal setengah dari apa yang dilakukan Belgia. Was cut by half of what the Belgians did. When you add up all the Belgians, the French, the Germans. Kalau Anda menjumlahkan semua orang Belgia, Prancis, Jerman, dan seterusnya, itu benar-benar mengungguli Amerika Serikat. Memberinya dorongan yang luar biasa besar. Jadi pada paruh kedua abad ke-20, lahirlah posisi Amerika Serikat yang absurd. Nomor satu secara politik, eksportir nomor satu, importir nomor satu, sumber modal nomor satu, dolar sebagai mata uang global, semuanya. Namun, posisi itu pada dasarnya rentan terhadap keadaan absurd bahwa dua samudra itu membebaskan mereka dari kengerian Perang Dunia Pertama dan Kedua. Begitulah Eropa kolonial menghancurkan dirinya sendiri bersama Jepang. Jadi, yang sedang kita alami sekarang adalah penarikan diri semua bagian itu. Dan lihat Iran. Iran seperti simbol yang menjerit dari semua ini. A screaming symbol of all of this. We begin our story with overthrowing. Kita mulai cerita ini dengan penggulingan Mossadegh pada tahun 1953, sebuah operasi payah yang dilakukan Inggris, tetapi pada dasarnya diatur oleh CIA. Lalu siapa yang ditempatkan? Pilihan Amerika, Shah. Keluarga lama itu yang menyenangkan bagi Dulles bersaudara di Washington. Jadi mereka menempatkannya di sana, seperti Departemen Luar Negeri memilih Zelensky untuk menempatkannya sebagai pemimpin di Ukraina beberapa tahun lalu. Oke, lalu Iran menjalani satu generasi di bawah diktator gila ini, Shah. Pada akhirnya, dia digulingkan oleh satu-satunya kekuatan sosial yang tidak bisa dia hancurkan, yaitu komunitas keagamaan Islam. Jadi siapa yang menggulingkannya? Komunitas itu, Ayatollah dan komunitasnya. Lalu Amerika Serikat menyatakan, ya, itu tidak bisa diterima. Kami tidak memilihnya. Anda menggulingkan kami. Omong-omong, Shah dibawa keluar dari Iran dan mengakhiri hidupnya di Amerika Serikat, tempat ia diberi suaka. Seolah-olah simbolismenya belum cukup jelas. Tapi inilah poinnya sekarang. Pihak yang tertindas, yang digulingkan, contoh sempurna dari apa yang sedang saya coba gambarkan ketika sejarah kini berputar penuh. Iran telah menghambat Amerika Serikat. Akhirnya Iran menemukan caranya dengan menempatkan silo-silo misilnya di bawah tanah, di pegunungan, dan sebagainya. Bagaimana keluar dari... Baiklah, saya melebih-lebihkan, tetapi semua negara lain juga melakukan itu. Kawan maupun lawan, semuanya sedang berusaha mencari cara untuk keluar dari bahaya itu. Dan ironinya, sekarang tampaknya seluruh dunia menentang Tuan Trump. Is against Mr. Trump, and he looks like he's against the whole world, which he is. Dan dia tampak seperti menentang seluruh dunia. Memang begitu, karena seluruh dunia sedang menarik diri dari posisi yang diberikan kepada Amerika Serikat. Ini sudah berakhir. Bagi negara-negara lain di dunia, dalam banyak hal, ini kabar baik. Bagi Amerika Serikat, ini mengerikan. Dan kemudian muncul Trump yang memerankannya. Dia akan mengenakan tarif pada semua orang. Dia akan menjatuhkan sanksi pada semua orang. Dan dia percaya diri, karena kekayaan Amerika Serikat begitu tidak sebanding dengan negara-negara lain di dunia. Sehingga sekadar ancaman atas ketidaksenangannya seharusnya sudah cukup untuk mencapai tujuan. Karena itulah yang selalu terjadi selama 75 tahun terakhir. Kita sedang mengalami pecahnya
bubarnya ekonomi dunia yang dibangun dengan Amerika Serikat sebagai pusatnya. Dan saya rasa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. It's as if that's true. To stop it. With one caveat. Recently, there have been a number of statements. Belakangan ini, ada sejumlah pernyataan yang bocor dari militer Amerika bahwa ada pembahasan tentang senjata nuklir taktis. Oke, sekarang mengapa mereka ingin melakukan itu? Anda tahu bahwa para lawan kita, setidaknya sebagian dari mereka seperti Rusia dan China misalnya, punya semua kemampuan untuk mengirimkan senjata semacam itu ke sini, ke Amerika Serikat. Saya duduk di New York, sasaran utama. Mengapa Amerika? Mengapa mereka ingin melakukan itu? Ya, mereka sedang melihat situasi yang sedang hancur, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka putus asa, dan tidak ada hal lain yang terpikirkan bisa mereka lakukan selain senjata nuklir. Ngomong-ngomong, mereka secara spesifik berbicara tentang penggunaan senjata nuklir di Iran. Maksud saya, mungkin juga di tempat lain. Mereka sudah begitu mentok dalam membayangkan apa yang bisa mereka lakukan, sampai-sampai pikiran mereka ada di sana. That's where their heads are. Well, one gets the impression though that America's Namun, orang mendapat kesan bahwa para lawan Amerika mampu menemukan peran dan tempat mereka di dunia pasca Amerika. Artinya, saat ini mereka sedang membahas dan mengembangkan arsitektur ekonomi internasional alternatif dengan koridor perdagangan dan transportasi mereka sendiri, serta sistem keuangan mereka sendiri. Mereka juga membahas pengaturan keamanan yang baru. Bahkan, sebagian mulai terbentuk di Timur Tengah. Ada pula lembaga-lembaga politik baru, BRICS, dan organske kerjasama Shanghai. Dan semua ini stakord berperiu dan identitas pasca hegemonik. Hegemonic movement and identities. So you have all these things happening. And Jadi semua hal ini sedang terjadi. Dan sekali lagi, itu nyaris bukan sebuah konsensus global. Tetapi menurut saya, kita melihat mereka dengan antusias menyesuaikan diri dengan realitas baru. Namun, sekutu-sekutu Amerika, Anda menyebut bekas imperium Eropa dan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, ketika mereka kehilangan imperium mereka, mereka menemukan peran baru di dunia. Mereka menjadi mitra junior Amerika Serikat, yaitu simpul-simpul dalam imperium Amerika Serikat. Anda tahu, itu sebenarnya dipijakin wall, itu Inggris, Jerman, atau Jepang. Abra memiliki posisi sangat istimewa dalam imperium Amerika Serikat. Ini saat wisteng telah teritorium global di brand mereka. So this kind of became the new role, but now do you see with the US? Tetapi sekarang, Anda tahu, kemunduran Amerika Serikat membawa dua konsekuensi. Pertama, Amerika Serikat sejak awal punya sumber daya yang lebih sedikit, tetapi harus menetapkan prioritas-prioritas baru. Namun juga, hubungan itu menjadi jauh lebih eksploitatif, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita melihat kecenderungan untuk mengorbankan sekutu sendiri. Saya berpendapat juga mempermalukan mereka secara tidak perlu, seperti yang dilakukan Trump terhadap Korea Selatan. Tetapi dari segi posisi ekonomi mereka, keamanan, ideologi yang telah membentuk mereka, identitas mereka, maksud saya, kemana mereka melangkah dari sini? Apa peran mereka saya kira di dunia yang baru? Seperti yang Anda katakan, Kekaisaran Amerika Serikat telah mencapai titik patah. The US empire has reached a breaking point. The biggest economic phenomena that I see around Fenomena ekonomi terbesar yang saya lihat di sekitar saya adalah pergeseran sistematis dalam pertumbuhan. Ini terjadi semakin luas, semakin cepat, dan dengan penolakan yang lebih sedikit daripada yang saya duga. Yakni peralihan dari apa yang dulu disebut neoliberalisme menuju nasionalisme ekonomi yang sangat keras. Dengan kata lain, persetan dengan perdagangan bebas, persetan dengan pasar. Pasar tidak bertindak sebagaimana mestinya, maka kita turun tangan. Trump membeli kepemilikan di belasan perusahaan Amerika, khususnya di sektor teknologi tinggi, Intel, dan lainnya. Dia membeli blok saham dalam jumlah besar. Besant melakukan intervensi di pasar mata uang. Dia juga melakukan intervensi di pasar surat utang pemerintah Amerika Serikat. He's intervening in the market for US Treasury. He's doing all kinds of things that Dia melakukan segala macam hal yang berlandaskan gagasan bahwa berlawanan dengan keluhan negara-negara global selatan, seluruh era globalisasi dan neoliberalisme
katakanlah sejak tahun 1970-an, terjadi dengan mengorbankan mereka. Tuan Trump melampaui itu. Tidak, katanya. Itu terjadi dengan mengorbankan kita. Dia akan melampaui global selatan dalam mengecam seluruh periode itu sebagai pembenaran agar Amerika Serikat tidak lagi membiarkan Eropa dan pihak-pihak lain mengambil keuntungan dari kita. Ini adalah penulisan ulang sejarah yang luar biasa berani, mengingat kamar dagang di sini dan setiap departemen ekonomi, dan saya pernah mengajar di setengah lusin di antaranya di Amerika Serikat, berkomitmen pada neoliberalisme yang kasar dan berpikiran sederhana. Simple-minded neoliberalism. Markets are ingenious inventions. Pasar adalah ciptaan cerdik dari pikiran manusia yang memberi kita hasil-hasil optimal atau mesin efisiensi. Itu semua terus terang saja absurd, bertentangan dengan sejarah yang kita semua tahu. Secara matematis pun tidak masuk akal. Saya mempelajari matematika sebelum mempelajari ekonomi. Di sini, itu telah menjadi agama. Agama itu sekarang dibuang demi nasionalisme yang kasar. Hal itu dicontohkan oleh keputusan sebagai demonstrasi kepada dunia tentang apa yang kami maksud untuk membunuh para nelayan itu. Jumlahnya kini lebih dari 200 orang di perahu-perahu kecil di Karibia. Tanpa hakim, tanpa juri, tanpa pengacara, tanpa bukti. Pemerintah memutuskan bahwa mereka lakukan, tanpa memeriksa perahunya. Kita tahu apa yang mereka lakukan. Saya melihat mereka dari satelit, lalu kita membunuh mereka. Padahal, di dalam Amerika Serikat sendiri, tempat kita punya undang-undang melawan perdagangan narkoba, kalau Anda dinyatakan bersalah, Anda tidak pernah dihukum mati. Itu bukan kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Kita membunuh. Kita sedang menunjukkan kepada rakyat Amerika Latin bahwa kita menerapkan kembali Pax Americana secara besar-besaran di sini. Sebagian karena kita tidak bisa melakukannya di banyak wilayah lain di dunia. Saya kira ekspektasi saya adalah hal ini akan hancur berantakan ketika orang-orang Eropa menyadari bahwa setelah Perang Dunia Kedua, betapapun bisa dipahaminya apa yang mereka lakukan, kini kalau dilihat kembali, mereka bertaruh pada kuda yang salah. Dan sekarang mereka menanggung akibat dari bertaruh pada kuda yang salah. Anda telah menggantungkan nasib pada kuda yang sedang kalah. You've hooked your fate to the horse that's losing. And at some point you're going to get I expect. Dan pada suatu titik, saya perkirakan, dan Anda lebih tahu soal ini daripada saya, Glenn, kekuatan-kekuatan di dalam Eropa akan muncul. Entah itu Alternative für Deutschland di Jerman, atau Rassemblement National di Prancis, atau siapapun, kita tidak tahu. Mereka akan muncul, dan mereka akan membuat kesepakatan-kesepakatan baru dengan Rusia dan Tiongkok, dan itu akan memaksa seluruh Eropa. Terus terang, saya tidak melihat bagaimana NATO bisa bertahan dari itu. Tapi entah NATO bertahan atau tidak, hal itu akan terjadi. Ini seperti beberapa tahun lalu ketika pemerintah Yunani dalam salah satu krisis berkala mereka memutuskan untuk menjual pelabuhan Piraeus yang letaknya tidak jauh dari kota pelabuhan Athena, dan Tiongkok membelinya. Bagi saya, saat itu rasanya seperti, wah, betapa kuatnya sebuah tanda. Dan sekarang saya mengikuti aktivitas perusahaan BYD, perusahaan mobil listrik dari Tiongkok. Kini, Rusia menjadi pemilik semakin banyak industri Jerman. Saya rasa, sekarang ini hanya soal waktu. Jerman sebenarnya bisa mencegahnya, tetapi tidak melakukannya. Jika mereka mencoba, biayanya akan mahal dan berbahaya. Mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Saya rasa itu menjadi pertanda bagi keputusan berikutnya. Dan saya tidak akan terkejut jika pihak Jermanlah yang membuat keputusan itu. Itu isu lama Eropa, aliansi Jerman-Rusia. Dan itu menghadapkan seluruh Eropa pada situasi di mana mereka sekarang harus bertindak. Dan Amerika Serikat akan keluar dari semua itu. Anda tahu, ketika semua kekacauan itu mereda, Amerika akan beruntung jika masih bisa mempertahankan Inggris. Saya rasa itu akan terjadi. Saya rasa kita akan menyaksikan pemecahan kekaisaran secara harfiah dan fisik, karena semua kondisi untuk itu kini telah matang sampai pada titik yang kita lihat sekarang. Ya, akan menarik melihat perubahan seperti itu di Jerman. Sekali lagi,
Sekarang ini mungkin tampak sangat tidak mungkin, semata-mata karena Jerman telah menjadi salah satu pemerintah yang saya kira paling militan dan juga paling anti-Rusia di seluruh Eropa. Tapi sekali lagi, ketika mereka melangkah terlalu jauh ke arah berlebihan, Anda tahu, bandul itu akan berayun kembali. Dan saya rasa, itulah sebabnya Alternative für Deutschland menjadi oposisi paling kuat di Eropa, yang benar-benar ingin melakukan sesuatu yang berbeda, yang benar-benar bisa melakukan berbeda. Dan akan baik untuk melihat apakah Eropa bisa menempatkan dirinya sedemikian rupa, sehingga saya kira dapat menciptakan sebuah model ekonomi yang nyata bagi Eropa. Juga model yang punya kepentingan untuk menyelamatkan sebagian institusi dan aturan yang sebenarnya telah kita bangun selama beberapa dekade terakhir. Karena tampaknya sekarang semuanya sedang dibuang begitu saja. Seluruh dunia yang terbuka dan saling terhubung ini, yang kita semua bangun selama beberapa dekade terakhir. Kita punya aturan dan institusi seperti hukum internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, aturan keuangan internasional. Bahkan itu pun, maksud saya, kalau Anda negara seperti Rusia, Iran, atau Venezuela, semua itu tidak berarti lagi. Anda bisa melihat betapa mudahnya semua itu dibuang begitu saja. Aturan perdagangan, seperti yang dialami Tiongkok, juga tidak berarti apa-apa. Terverga, as of N-word stand small sign for misal. Maksud saya, kebebasan navigasi, seperti yang Anda tunjukkan, telah digantikan oleh blokade laut dan pembunuhan nelayan. Maksud saya, ini cukup ekstrem. Dan sekarang Anda bahkan melihat prinsip-prinsip yang dulu dianggap sebagai prinsip inti di Barat yang liberal demokratis, seperti demokrasi. Sekarang, kalau Anda berada di Rumania dan memilih partai yang salah, mereka langsung membatalkan pemilu. Anda mendengar Jerman melakukan hal yang sama. Kalau Anda memilih dengan salah, kalau Anda memilih AfD, negara-negara bagian itu mungkin akan kehilangan banyak posisi otonom mereka. Dan bahkan genosida pun sekarang tidak lagi terlarang. Sedikit genosida di Gaza, mungkin di Iran. Maksud saya semuanya sedang dibuang begitu saja. Saya ingin melihat ada sesuatu yang bisa diselamatkan, tetapi saya belum melihatnya di Eropa. Kecuali mungkin, seperti yang Anda katakan, Jerman bisa menjadi pihak penting untuk menata ulang ini. Izinkan saya menegaskan poin soal Jerman sedikit lebih kuat. Kalau saya memahami posisi alternatif ini dengan benar, mereka telah mengatakan secara terang-terangan bahwa jika mereka berkuasa di Jerman, mereka akan membuka kembali ekonomi Jerman untuk minyak dan gas murah dari Rusia. Mereka akan membuat kesepakatan dengan Rusia untuk membelinya. Itu yang pertama. Kedua, mereka akan berhenti mendukung rezim Zelensky di Ukraina. Baik, sekarang akan mendatangi publik Jerman dan berkata kepada mereka, ini program kami. Anda tidak lagi harus membayar pajak untuk membiayai perang di Ukraina. Dan itu kan menghemat. Saya bisa menghemat X euro per tahun untuk Anda. I can save you X euros a year that way. And I'm going to drop the Dan saya akan menurunkan harga minyak dan gas yang sangat buruk itu, yang telah menciptakan penderitaan yang Anda alami, tagihan mahal untuk menghangatkan rumah dan mengendarai mobil, dan semua yang lainnya. Itulah yang saya berikan kepada Anda. Dan saya bisa memberikannya kepada Anda secara harfiah dalam semalam, seketika. Dan itulah yang Anda dapatkan. Dan selain itu, kalau Anda orang sayap kanan, saya akan menahan para imigran agar tidak masuk. Tapi bagi mereka, menahan imigran agar tidak masuk saja tidak cukup. Dan mereka tahu itu. Dua argumen yang lain itulah yang akan berhasil. Lalu Anda tambahkan bahwa kalau kita menghentikan perang, kita juga menghentikan arus imigran. Jadi Anda mendapat satu poin lagi lewat cara itu. Dan kalau Anda menghentikan perang di Iran, kalau Anda menghentikan Amerika melakukan hal-hal gila, maka itu juga akan mencegah lebih banyak imigran datang. Karena mereka semua berasal dari, bukan semuanya, tapi Anda paham, Timur Tengah, orang-orang Suriah, dan dari seluruh Eropa. Inilah orang-orang yang datang. Ini argumen yang sangat kuat bagi publik Jerman, yang sangat lihat saja jajak pendapat tentang Merz. Maksud saya, dia adalah indikator yang sangat bagus, dan dia juga lawan yang sangat bagus bagi mereka.
Sebelum menjadi pemimpin mereka, dia pernah menjadi kepala BlackRock, sebuah perusahaan modal Ventura Amerika di Jerman. Maksud saya, Dioka Amerika. Mereka menggambarkannya seperti itu, dan Sandy Elizabeth memberinya seperti itu. Dan popularitasnya jatuh cepat sebatu, sejauh selesai di Jerman. Emerge pas seperti sebenarnya Prof. Anda Glenn. Ibu saya lahir di Berlin. I don't know if I told you, Glenn, my mother was born in Berlin. I've spoken German ever since I've been Saya sudah berbicara bahasa Jerman sejak kecil. Saya mempelajarinya bahkan sebelum belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Jerman, jadi saya memperhatikan. Dan bahkan jika Anda menambahkan ketidakpuasan di kubu kiri jauh, antara Partai Die Linke dan Sarah Wagenknecht, dua kelompok kiri itu, dulu hanya ada satu partai, sekarang ada dua. Kalau digabungkan, itu dengan mudah mencakup 10-15% populasi Jerman. Anda sedang menciptakan kesulitan bagi kelompok tengah yang akan sangat-sangat sulit. Dan mereka tidak akan banyak mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Elon Musk akan mendanai Alternative für Deutschland. Elon Musk is going to fund the Alternative für Deutschland. And by the way, as that happens, Dan, ngomong-ngomong, ketika itu terjadi, kelompok tengah yang condong ke kiri akan bergabung dengan Die Linke. Partai Sosial Demokrat sudah tidak punya harapan. Jadi mereka akan bergabung dengan Die Linke atau dengan Sarah Wagenknecht yang lebih populer. Saya tidak tahu apakah Anda mengenalnya, tetapi sebagai pembicara dan sebagai acara, dia lebih populer daripada siapapun di Jerman. Ini situasi politik yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Dan Anda tahu, saya lahir di Amerika Serikat. Saya tinggal di sini sepanjang hidup saya. Tingkat kekecewaan terhadap Partai Republik dan Partai Demokrat yang lihat di sekeliling saya, di New York, melampaui apapun yang pernah saya lihat, rasakan, atau baca sepanjang hidup saya. or read about in my entire life. Nothing in the 1960s came Tidak ada apapun pada tahun 1960-an yang mendekati tingkat ketidakpuasan yang kita lihat sekarang. Ini sungguh luar biasa. Secara kronologis, semuanya selaras sempurna. Dengan kata lain, semakin tua seseorang, semakin sedikit gejala yang saya gambarkan ini. Semakin muda, semakin banyak. Jadi secara harfiah, waktu berjalan. Anda tahu, orang-orang tua meninggal. Mereka digantikan oleh orang-orang muda. Dan bagi mereka, Perang Dingin adalah sejarah kuno. Mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak peduli tentang itu. Mereka hidup dalam kapitalisme yang menjanjikan kepada mereka suatu kehidupan tertentu. Tetapi kehidupan itu tidak tersedia. Dan merasakannya. Mereka mengetahuinya. Dan keyakinan itu terus diperkuat setiap hari. they are reinforced in it on a daily basis. I actually had Sarah Wagenknecht. Saya sebenarnya pernah mengundang Sarah Wagenknecht dari kubu kiri di podcast ini. Saya juga pernah mengundang beberapa orang dari AfD di kubu kanan. Dan dari situlah saya mulai benar-benar memikirkan soal ayunan pendulum yang saya sebut tadi. Karena Scholz dan Merz membawa Jerman ke arah yang begitu militan dan radikal. Dengan semua antusiasme terhadap perang ini, semua kebijakan ekonomi yang mengerikan ini, saya rasa harus ada koreksi besar. Dan koreksi itu bisa datang dari kiri atau dari kanan. Tetapi bagaimanapun juga suatu koreksi pasti akan datang. Jadi memang agak aneh memikirkannya seperti ini. Tetapi negara-negara yang bertindak lebih berlebihan barangkali justru negara-negara yang mampu membangun oposisi politik yang cukup kuat untuk benar-benar membuat perbedaan pada akhirnya. Bagaimanapun, saya rasa waktu kita sudah habis. Seperti biasa, saya menantikan percakapan kita, dan saya selalu belajar studio. Terima kasih pouring. My pleasure. I value the Dengan senang hati. Saya menghargai percakapan ini, dan saya menghargai pekerjaan yang Anda lakukan. Semakin banyak teman dan kolega saya di sini, di Amerika Serikat, yang mengenal program-program Anda dan menantikannya. Jadi Anda sangat membantu kami. Dan jika saya bisa berguna bagi Anda, bagus sekali. Di sini, kami menyebutnya situasi yang sama-sama menguntungkan. call here a win-win situation.